Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini, Channel Andri KW. Nah, sekarang teman-teman, kita jam 3 kurang sudah membelah jalan begitu ya, keluar di daerah Pasteur. Suasananya sepi begitu. Ini sudah langsung menapaki Jalan Paspati. Kita mau kemana pada pagi hari ini? Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan memberikan ceramah singkat ba'da subuh di Masjid Pusdai Jabar ya. Tentu kita akan melihat pelaksanaan sahur bersama kita di Pusdai, dan setelah itu dilanjutkan menyampaikan ceramah singkat di depan para peserta sholat subuh di hari ke-7 Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih, selamat mengikuti. Hatur nuhun. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Waktu menunjukkan pukul 3. Kita berada di Pusdai stopover untuk melaksanakan kegiatan ceramah pada subuh di bulan Ramadan. Dan kita dengan all crew wajib melaksanakan sahur berjamaah. Ini sahur kedua yang kita laksanakan bersama-sama begitu ya. Selamat menikmati sahur dan selamat melaksanakan ibadah saum pada hari ini, saum hari ke-7. Terima kasih. Sahur menu sahur bersama. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jemaah salat subuh Masjid Pusdai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah menginjak hari ke-7 bulan Ramadan, yang insya Allah tentunya sebuah bulan yang dinantikan oleh kita umat Islam semuanya, karena sebuah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan berlipat ganda pahala yang akan diterima oleh kita manakala kita bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Berbicara tentang bulan Ramadan, jelas targetnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita hadapi, dan apa yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan nilai ibadah di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini. Tentu yang pertama adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hari ini hadir tentu berbahagia. Kenapa? Hadirnya di sholat subuh pada pagi hari ini dan subuh-subuh sebelumnya, dan insya Allah subuh-subuh esok hari dan esok hari, tentu itu diawali dari niat di hati kita untuk bagaimana kita melaksanakan peribadatan yang terbaik. Kita harus meyakini bahwa sebesar apapun ibadah kita belum cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tentu adalah atas izin berkah dari Allah.
kurang begitu ya. Kalaupun kita belajar ngadoa pun kurang itu untuk dapat tiket ke surga. Tapi pada saat Allah ikhlas melihat keikhlasan kita, itu yang dipastikan yang akan menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah bagi kita semua yang melaksanakan saum, melaksanakan puasa, ada satu fasilitas yang sangat penting bagi kita semua adalah berbicara tentang kehidupan selanjutnya. Kunaon cenah pernah surga wae sanes neraka, tong dibahas neraka. Karena fokus kita yang mendapatkan surga. Meskipun tentu pengetahuan tentang neraka harus tahu, di kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa bagi yang berpuasa, umat muslim tentu umat Islam, Allah memberikan fasilitas bahwa pada saat kita berpuasa, bagi umat muslim yang berpuasa untuk masuk surga ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu khusus di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Oleh karena itu tentunya mari kita yakinkan, kuatkan niat, dipastikan bahwa bicara bulan puasa ini adalah sebuah peribadatan yang paling jujur bagi masing-masing individu kita yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, abad jujur, untuk ibadah-ibadah yang lain kita kadang kamuflase. Contoh, tadarus, bisa saja tadarus menjadi target sehari sajus, kusabab kesibukan hari pencatan lah tayang lain cenah pokona target hari ke-7 kudu 7 juz aluncatan tidak ada yang tahu. Atau bicara tentang perbanyak infak sedekah di bulan Ramadan, itu bagus. Tapi pada saat menjadi ria, menjadi pamer, nilai pahalanya akan hilang. Karena kita ingin terlihat oleh manusia. Nah, bicara tentang pelaksanaan saum, kita semua yakin bahwa harus jujur pada diri kita bahwa kurang puasa jeung teu puasa dan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berbicara apapun, jelas bahwa ditinggalikeun dan kita pun akan merasa bahwa ini langsung kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak-bapak semuanya diawali dengan sholat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah, selanjutnya tadarus, tidak lupa juga infak sedekah, dan tentu juga berbagai aktivitas kegiatan lainnya yang kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan bonus pahala di satu bulan yang penuh berkah ini. Ada hal yang harus diyakini juga bahwa bulan Ramadan juga adalah bulan perubahan. Bulan Ramadan juga adalah pesantren kehidupan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Artinya berubah sederhana nama panginten kieu. Kita sering melihat ulat bulu lah begitu ya. Kita sering melihat hidup sebuah makhluk yang bukan masyhur kalau belajar Maharatu begitu ya. Tetapi ternyata setelah berproses menjadi kepompong akan hadir sebuah bentuk binatang yang begitu indah, yaitu kupu-kupu. Ilustrasi sederhana itu kita sampaikan kenapa bukan berarti anggap bapak sadayana hidup ya sanes gitu ya, atau ujung-ujungnya jadi kupu sanes. Tapi pastikan bahwa dari bentuk yang pikagilaeun pun pada saat sudah berproses masuk ke dalam pesantren Ramadan akan hadir menjadi kupu-kupu yang penuh keberkahan. Akan hadir menjadi individu yang bisa mewarnai diri sendiri dengan cahaya keimanan, mewarnai teman-teman dekatnya, keluarganya, lingkungannya, jauh lama dalam provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu tentunya mari kita bersama-sama saling mengingatkan, bersama-sama melaksanakan ibadah, ti urang kahiji nama yakinkan niat dan ikhlas. Yang selanjutnya tentunya juga bagaimana saya cenah tadarus teh can lancar, ngaos oge belum lancar. Momentum baik di bulan Ramadan adalah bagaimana peribadatan yang diniatkan oleh kita itu insya Allah diberkahi lebih mudah. Ngapalkeun hadis-hadis pendek lebih mudah. Ngapal
sebulan selanjutnya kita akan terlarut dengan segala kesibukan, akan berbeda suasana. Dan hari ini motivasinya adalah tadi nilai pahalanya berlipat ganda, diberikan berbagai kemudahan, sehingga yakin mari kita bersama manfaatkan. Ini masih awal gitu ya, sesi saum, ujung-ujung lebaran. Jangan menjadi hal yang seremoni saja atau 10 hari atau pasti lebaran 1 Syawal, bukan begitu. Tapi manfaatkan bukan dari hari ke hari, tapi jam ke jam, menit ke menit. Mari kita manfaatkan menjadi bagian poin penting dari peribadatan. Dalam Al-Quran disampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Manakala kita butuh pertolongan, yakinkan kita dengan sholat dan sabar. Saum itu melatih juga bagaimana kita harus bersabar. Yakin dah yang lewat sahur, ayo nonton sahur tapi lapar kene. Ayo oke panginten sudah kita beraktivitas. Ternyata dihadapkan dengan sesuatu yang kita harus bersabar. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada jabatan, tidak ada bicara ukur, tidak ada derajat yang lain kecuali derajat ketakwaan. Sebagai contoh panginten ya, mungkin ibu-ibu yang paling banyak bawa-bawa sok pesen ya, tukang paket. Di bulan Ramadan mereka tidak berhenti. Bawanya paket gitu ya ke rumah atau ujung-ujung sampai ke rumah. Ada satu kejadian bahwa tukang paket yang sudah begitu kelelahan di bulan saum ini menyampaikan paket makanan pada salah satu keluarga, geus macet, ternyata dicarikan karena memang melewati waktu berbuka puasa. Kenapa? Terlambat. Coba dicarikan, jaga segala macam. Mungkin hati kecilnya ini melawan begitu ya, ini macet tuh, sengaja tahu mama kuai, itu bulan puasa segala macam. Tapi karena seorang tukang paket itu sedang saum, sedang belajar tentang sebuah kesabaran, tidak banyak yang disampaikan. Saya sedang berpuasa dan kemacetan itu bukan di luar kendali saya. Di mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin tukang paket itu yang lebih baik. Mungkin tukang paket itu yang mendapatkan tiket masuk dalam surga Ar-Rayyan dibandingkan kita yang sepertinya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ulat panggung, sadayana, para hadirin, bapak-bapak, ibu, jemaah sholat subuh, Masjid Musda yang berkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali menilai diri sendiri, menakar niat, menguatkan niat kita, memastikan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan tentunya untuk masyarakat di sekitar kita. Yakinkan, manfaatkan nilai-nilai ibadah yang tentu berlipat ganda pahala ini secara optimal. Itu beberapa hal yang tentunya ingin kami sampaikan, dan tidak lupa ibadah-ibadah lainnya pun Bapak dan Ibu tentu bicara tentang qiyamul lail, berbicara tentang kajian-kajian, dan juga ada yang sederhana tadi balik lagi diri kita menjaga lisan dan akhlak. Sering kita sholat tarawih dengan semangat, berlomba-lomba jumlah rakaatnya, tapi pada saat kita bicara lisan masih menyakiti tetangga kita, masih menyakiti rekan kerja kita. Mari kita jaga, kita ubah itu semua. Sehingga kalau boleh titip pesan, perubahan dari hidup menjadi kupu-kupu, atau boleh kita sebut adaptasi. Perubahan itu adalah adaptasi, ditambah dengan kesempatan kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Tidak semua orang bisa melakukan, wajib kita syukur. Sehingga dengan 2 kata kunci tadi, berbicara perubahan atau adaptasi, berbicara tentang bersyukur, ame gampang hafal dihijikeun. Singkatan adalah cikur, adaptasi dan bersyukur. Jadi mulailah, mari kita berubah untuk kebaikan. Kalau kita mau merendahkan diri, jadilah hidup itu hari ini mah. Tapi hidup yang menuju ke pongpong sehingga akhirnya hadir sebuah nilai-nilai buku yang indah di akhir bulan Ramadan dan mewarnai kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Dan tentu doa kita adalah mari kita berdoa bahwa Ramadan tahun depan 1448 Hijriah urang tiasa belum deui, urang tiasa melaksanakan
bergulung dari mana di lebat surga raya. Karena kita semua sudah dapat tiketnya dengan berpuasa pada hari kemarin dan hari ini. Orang hari ini di surga teranawan sempurna jadi hadir kiai yang dipayung yang penting di surga lah. Apa yang di emper surga itu teranawan di emper surga yang penting di surga daripada asup jero kopi tapi di tanah kan gitu ya. Itu yang menjadi penting bagi kita dan tentunya juga selamat melaksanakan saum pada hari ini dan hari-hari esok. Kita berdoa kita sehat selalu, senantiasa bersyukur, dan itulah tadi semakin bersyukur semakin banyak berkah bagi kita, pahala bagi kita, dan yakinkan nilai-nilai pahala yang dilakukan oleh kita tentu adalah untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam ceramah singkat pada pagi hari ini. Hatur nuhun.